Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita tanya jawab ya, majelis tanya jawab. Pertanyaan yang pertama di sini, yang punya pertanyaan nanti kalau bisa ditulis di kertas ya, jadi yang online baca denger ya, atau kirim langsung ke WA nih. Pertanyaan yang pertama adalah dalam masalah imamah, apakah bagaimana yang afdol ketika satu baik bacaan di dalam membaca Al-Quran, yang satu banyak ilmunya. Paham ya? Orang yang baik bacaan Al-Qurannya atau orang yang banyak ilmunya yang dikedepankan untuk menjadi imam. Kira-kira yang mana? Ada ya? Yang bacakan jawab. Selamat. Yang baik, yang dua ikut nih, jangan hakaput. Yang satu bacaannya bagus tapi ilmunya lemah, yang satu ilmunya bagus tapi bacaannya lemah. Mana yang dikedepankan? Bacaan yang bagus ya. Bacaan yang bagus dikedepankan untuk menjadi imam, walaupun keilmuan dari segi sunnahnya lemah. Dan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, aqdamukum aqra'ukum bi kitabillah. Sebaik-baik kalian yang menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaannya. Jadi yang paling bagus dulu. Kalau ada yang bagus bacaannya, suruhlah dia yang menjadi imam. Ya. Walaupun keilmuan dia itu dalam bab-bab yang lain lemah. Dan begitu yang dipraktekkan oleh guru-guru kita. Ya. Guru-guru kita tidak pernah kita lihat menjadi imam di belakang. Kalau dia melihat ada santri atau ada mahasiswa yang bacaannya itu lebih baik dari segi langgamnya, dari segi iramanya, dari segi ilmu tajwid dan qiraatnya, banyak mengedepankan para murid, guru-guru kita ini tadi ya. Walaupun murid ini dari segi keilmuannya masih kurang daripada syekh, dan itulah pengamalan sunnahnya. Pengamalan sunnahnya seperti itu. Walaupun misalkan syekhnya yang menjadi imam, masalah tidak? Tidak masalah, tetap sah sholatnya. Tapi mereka ingin mengamalkan sunnah itu ya seperti itu, dikedepankan yang mempunyai bacaan yang lebih baik. Kalau dari segi bacaannya sama, fa in kana fi qira'atin sawa, kata Rasulullah, fa aqdamuhum au a'lamuhum bis sunnah. Kalau bacaan sama, maka carilah yang lebih paham dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru jadi pertimbangan yang selanjutnya ya. Kalau dari segi sunnahnya sama, maka yang dikedepankan itu adalah apa ya? Aqdamuhum hijrah, yang lebih dulu hijrah ya. Hijrah di zaman Rasulullah ya, hijrah dari Makkah ke Madinah ya. Atau sahabat yang paling senior, yang paling dulu masuk Islam
ya, yang paling dulu masuk Islam. Maka ketika itu kalau misalkan dari segi hijrahnya mereka sama, maka dikedepankan yang apa ya? Apa ya setelah itu? Umur. Baru umur. Paham? Umur. Jadi kalau misalkan segi bacaan kita hame, horola yang tua dulu. Ya. Kalau dari segi sunnahnya same, horola orang tua dulu. Ya. Kalau orang tua itu misalkanlah uzur, dia mempersilahkan kita, baru kita maju. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Walaupun kalau mau kita maju, sah dak sholat? Sah sholatnya. Ya. Tidak jadi masalah. Tetap sah. Bahkan para kiai ya, mendidik santri itu, mereka menyuruh santri untuk menjadi imam. Beda lagi kalau dari segi pendidikannya, disuruhlah santri itu untuk menjadi imam. Ya. Mendidik mereka. Ya. Tapi kalau dari segi afdoliyahnya, ya afdoliyahnya orang yang lebih tua yang menjadi imam. Kalau misalkan tartib-tartib yang di belakangnya itu sama. Ya. Kemudian yang kedua, suatu kasus terjadi perceraian. Dalam perceraian itu ada anak laki-laki yang sudah baligh. Terus ayahnya tidak mau memberi nafkah. Dengan alasan ada hadis yang mengatakan kalau sudah baligh tidak wajib memberikan lagi nafkah. Kalau sudah baligh tidak wajib memberikan lagi nafkah lagi. Nah, banyak lagi. Memberikan lagi nafkah itu sudah sunnah memberi nafkah. Pertanyaannya, apakah orang tua laki-laki itu beradab dengan Allah dan beradab dengan mantan istri karena telah melantarkan anak? Kita sudah bahas ya masalah nafkah. Memberi nafkah itu wajib. Hukumnya wajib. Ya. Kapan dia wajib? Ketika orang yang diberi nafkah itu memang membutuhkannya. Ya. Dan nafkah itu diberikan kepada siapa? Terutama orang tua kepada anak. Ya dah. Orang tua kepada anaknya. Selain orang tua kepada anaknya, kebalikannya, anak kepada orang tua. Paham? Anak kepada orang tua itu wajib tidak memberi nafkah? Wajib. Karena orang tua itu juga akan tua, akan tidak mampu dia mengurus dirinya sendiri. Siapa yang ngurus? Anaknya. Itu apa namanya? Nafkah. Ya. Itu namanya nafkah. Maka kalau misalkan terjadi perceraian misalkan ya, kemudian mempunyai anak dari perceraian ini, kalau anak itu belum baligh, siapa yang wajib menafkahi anak ini? Siapa? Bapak masih wajib untuk memberikan nafkah. Ibu wajib memberi nafkah tidak? Tidak sebenarnya. Ibu tidak wajib memberikan nafkah, tapi sunnah bagi dia memberikan nafkah. Tapi itulah ibu itu. Kenapa ibu itu harus dihormati 3 kali daripada bapak? Benar tak? Ibu itu walaupun dia tidak wajib memberi nafkah, tapi diberi terus dia nafkah. Maka dalam hadis itu kalau ditanya siapa yang paling harus aku hormati ya Rasulullah, siapa ibu? Rasulullah nyebut dah. Ibu. Nyebut bapak. Kemudian yang kedua ibu lagi. Kemudian yang ketiga ibu lagi. Ya. Kenapa? Karena kasih sayang ibu itu lebih besar sebenarnya. Dari segi nafkahnya, ibu memberikan nafkah kepada anak sunnah. Karena yang memberikan nafkah itu adalah bapak yang wajib. Ya. Masuk dia masa baligh, misalkan. Masuk masa baligh.
Siapa yang memberikan nafkah ini? Kira-kira masa balik siapa yang memberikan nafkah? Dia sendiri seharusnya. Pertanyaannya, sebelum masuk masa balik, adakah orang tua mendidiknya untuk mencari nafkah? Benar tak? Kira-kira menkira-kira kita itu ngedidik anak cuman ngegame online, pas masa balik kita hurau dia nyari nafkah sendiri, apa yang terjadi? Maleng kotak amal gue. Bener kan? Kalau anak itu cuma dididik dengan game online, anak kalah balik, kau harus nyari nafkah sendiri, bekalnya dak deh. Rasulullah itu umur 6 tahun sudah suruh ngembala, ya. Makanya didikan-didikan itu sudah ditanamkan dari kecil. Jadi jangan mengambil sunnah dari satu sisi. Oh, aku dak wajib lagi memberi nafkah. Nilai-nilainya sudah ditanamkan belum? Kalau misalkan sudah tidak wajib, mak juga tidak merasa wajib, kemana anak ini? Kira-kira ke panti asuhan yang lah balik tadi, benar kan? Itu dari segi moralnya seperti itu. Imam itu menyebutkan didikan anak itu hukumnya wajib mulai dari dia umur 7 tahun, belum balik ini, belum balik. Didikan wajib itu dari segi apa ya? Dari segi sholatnya, dari segi agamanya, ya, tarbiyah. Dari segi nafkahnya seperti itu. Nafkah apa namanya? Tempat tinggal. Kalau kita rinci lagi, nafkah itu apa ya? Apa nafkah tuh? Mat, apa nafkah itu? Kamu memberi nafkah kan? Apa nafkah yang keberekkan keluarga kah? Coba rinci. Pertama, memberi makan dan minum. Nah, terus Pakaian. terus Terus mencari rezeki lebih, kebutuhan-kebutuhan yang lebih. hanya itu. Terus Itu baik. Di mana kau tinggal keluarga kah? Nafkah itu nih, tempat tinggal, pakaian, makanan nih. Ya. Tempat tinggal, pakaian dan makanan. Kalau anak sudah masuk masa balik, boleh tidak kita nyuruh kak keluar? Ya, karena kuda dia wajib lagi memberikan nafkah. Boleh tidak? Kira-kira. Mendialah mampu untuk mencari boleh saja. Tapi menhudah itu kan jadi gembel macam mana? Hudah kita keluar kita. Benar tak? Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan kepada orang tua yang banyak duit, janganlah engkau sedekahkan semua hartamu, kata Rasulullah. Paling banyak kalau engkau itu ingin bersedekah sepertiga saja. Jangan setelah peninggalanmu, kata Rasulullah, anakmu itu jadi minta-minta ke orang, jadi pengemis di hadapan orang lain. Ya. Jadi betul kalau memang orang tua itu tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada anak di masa balik, betul. Tapi persiapannya sebelum masa balik itu apakah sudah ada untuk anak itu? Kalau belum, macam mana kira-kira? Apakah masih menjadi tanggungan? AG, ya, masih, gitu. Jadi kita itu melihat sisi wajib itu jangan hanya satu titik saja, tapi di semuanya. Ya, apalagi misalkan mak kan mbak ini setelah bercerai sampai keras kepala. Maknya merasa, kan aku wajib menafkahi. Mbak pun ngerasa, kalau sudah balik kan kewajiban aku lagi. Kemana beri ini? Ujung-ujung. Ya. Jadi masih wajib tidak, tetapi memang apa namanya? Tanggungan iya. Gitu loh. Ya. Masih dalam tanggungan iya. Ya. Dan dia masih diberikan pertanggungjawaban atas itu. Gitu loh. Dan kalaupun sikap kita terhadap anak itu malah sebaliknya, tidak usah jauh-jauh. Pas kita tua pun anak kita macam itu, ya, anak kita pun macam itu ujung-ujung. Ngapain? Bakku dulu cecak dak tekan kan aku, makku dulu cecak dak tekan kan lah, kini ku cecak dak tekan oke, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi tertib nafaqat, ada tertib nafkahnya. Kalau memang orang tuanya tidak mau lagi memberi nafkah, ada keluarga-keluarga yang lain, ya dah. Dan keluarga-keluarga yang lain itu kalau memberi nafkah kepada ini hukumnya sunnah, ya. Tapi yang paling dekat
Untuk nafkah itu adalah orang tua kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Nafkah itu diberikan ketika itu dibutuhkan, ya, ketika nafkah itu memang dibutuhkan, ya. Terus, bagaimana jika ditunjuk jadi imam? Dikarenakan anggapan para jamaah bahwa cukup pantas akibat penampilan atau casing, bahasa ini. Padahal hafalan sedikit. Oh, ini yang panjang-panjang janggut nih kayak, ya. Meskipun bacaannya bagus, kalau ditunjuk jadi imam, ya. Dan kalau memang kita sudah mempunyai dasar yang baik, kita tengok belakang dah nggak sesuai, oke, nah, silahkan maju untuk menjadi imam, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Karena kenapa? Karena imamah ini juga termasuk apa ya? Fardu kifayah hukumnya. Bagaimana ketika imam itu misalkan tahu-tahu yang maju bahampilau, ya, karena kita itu niadah mungkin lagi ada yang lebih bagus. Tahu-tahu yang maju itu yang bahampilau, kan naik kita ujung-ujungnya, ya. Tadilah dihoro jadi imam, kita enggak. Tahu-tahu kelak yang maju yang bahampilau, ya. Maka kalau sudah ditunjuk misalkan, ya, untuk jadi imam dan kita itu apa namanya, mengambil bab imam ini memang didasari dengan ilmu. Kita ambil bacaan terbaik kita ketika kita jadi imam, ya. Dan kita pun sholat bersama jamaah-jamaah yang mungkin kita tengok kayak ada yang pecah, gitu loh. Bahkan yang Jumat kemarin itu banyak halayat masjid-masjid ini, ya, salah baca ayat imam, tapi dah apa lah memperbaiki di belakangnya. Kita ini istilahnya banyak beribadah itu hanya beribadah yang penting lah, nah itulah, yang penting lah daripada dak. Ujung-ujung nilai ibadah kita itu tidak ada yang bernilai ujung-ujungnya. Maka kalau kita misalkan sudah disuruh untuk menjadi imam, karena memang di situ itu tidak ada yang kita tengok mampu, dan dikarenakan kita sudah mempelajari ilmu tersebut, tidak masalah, ya, silahkan maju untuk menjadi imam dan dipertanggungjawabkan, ya, karena imam itu berat. Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Imam itu domin itu penanggung jawab. Dan kalau imam itu salah, kata Rasulullah apa ya? Untuk imam dosanya bukan bagi makmum. Jadi siap-siap kalau ada masalah dengan sholat kita itu, kita yang dimintai pertanggungjawaban. Mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah itu beda dengan di hadapan manusia, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau ketika sholat kekhusyuan kita terganggu? Misalkan ketika sholat kita memikirkan hal yang tidak penting, kemudian seketika khusyuk lagi, apakah hal tersebut bisa membatalkan sholat, dan bagaimana mengatasi hal tersebut? Berpikir di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi kita harus tahu, ya, berpikir, fikiran yang datang ketika sholat itu kita harus tahu bentuknya. Ada fikiran yang datang ketika sholat itu sebuah jalan keluar, ya. Khalid, dia pernah berkata dalam Sahih Imam Bukhari, aku mengatur strategi perang itu dalam sholat. Ngatur strategi perang, ya, di dalam sholat. Apakah dia khusyuk dah sholat? Khusyuk dah sholat? Khusyuk dia sholatnya. Dikarenakan perang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ada kadang-kadang orang itu mampet memikirkan sesuatu tersebut untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa ya? Macam mana cara yang ngedidek break nih? Ya, dipada berapa kali bebel misalkan. Ya. Disuruh ngapal dak lekat-lekat salat ketika itu. Ketika salat itu kita terpikirkan pola, oh macam ni. Ya, bukan berarti orang itu tidak khusyuk. Disitulah Allah itu sedang memberikan petunjuk kepada kita. Maka ada hadis yang menyebutkan, ya, ketika kalian itu sedang mumet, sedang gundah, sedang kacau, ya, berwudu
dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja sujud itu jalan Allah itu untuk membukakan pintu untuk kita. Ya. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan bentuk pikirannya, misal lo kita berbuka diadab, buka poso, lah mulailah makan. Tahu-tahu ada yang minum nasi bungkus, jet, ya, belum dibuka nasi, pas sholat, Allahu Akbar, apa isi nasi itu? Beda tak? Beda tak kasus pertama dengan kasus kedua? Beda ya? Sama-sama pikiran kan? Sama-sama pikiran. Yang satu memikirkan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang satu memikirkan sesuatu untuk perut dia. Jelas ya? Yang satu memikirkan sesuatu untuk perut dia. Maka beda ini nilainya. Ya. Yang kedua ini bisa disebut wasatus syaiton. Disebut dengan gangguan setan. Maka ketika ada gangguan-gangguan seperti itu di dalam sholat, kita mikir sesuatu yang tidak sesuai di dalam sholat, ya, tapi itu datang terus misalkan, maka Rasulullah SAW itu memperbolehkan untuk tapi jangan memberaik kawan di sebelah peneng kepala, ya, beraik, betul tuh, apa namanya bahasa Indonesia, ngebus ya, apa namanya, ngebus ya. Tuh, nah itulah kira-kira, ya, bukan meniup penjem nih, nah, ya, tapi seperti macam meludah, tapi tidak keluar dari ludah, tapi ada angin yang keluar. Niatnya minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan. Datang pikiran-pikiran seperti itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, ageklah, sebut agek, auzubillahi minasyaitonirrajim, kebos ke belah kiri, ageklah. Sebut 3 kali, ya, maka seperti itu. Tapi kalau sudah seperti itu, insya Allah selesai, ya. Kalau agek lah, agek lah ini, tidak sesuai agek, nengok, melagek nuwe lah. Berarti pola cara kita sholat itu harus diperbaiki. Macam mana caranya? Coba bacaan-bacaan yang kita baca itu dipahami. Jangan hanya sekedar lewat di mulut baik, ya. Nah itu polanya. Bacaan-bacaan yang kita sebutkan itu untuk dipahami, ya. Jangan hanya sekedar lewat. Nah ini salah satu cara yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Bagaimana cara agar sholat kita itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya paham dengan apa yang dia sebutkan, ya. Jadi seperti itu. Oke, ada tidak pertanyaan yang lain? Ya. Salah, takut kurang tersinggung, kalau ini ujian. Nah, itu kalau dia nggak begitu besar deh, kata ujian. Kita belajar dia ini apa? Iya karena terus mila, mila, pakai mila. Bismillah, dia pakai mila baik. Kedua, kan ini kalau itu dengan ta. Jadi serang dari. Nah, memberi sebenarnya ini ya, termasuk wajib lah istilahnya. Misalnya salah bacaannya, maka wajib untuk dikasih tahu, karena itu termasuk kesalahan dalam sholat yang efeknya itu ke sholat jemaah. Kalau alasan misal kalau kita kasih tahu kelak dia nggak ke masjid, itu tergantung cara kita ngasih tahu, ya, tergantung cara kita ngasih tahu. Kita kasih tahu dulu, Mang, kami kan ente ini bukan untuk menggurui ente lah lameh yang di sini, tapi jangan sampai ente ini yang lameh tetap tidak dinilai ya, kami pada, ya. Kalau orang itu betul-betul ingin memperjuangkan nilai Allah, dia terima. Tapi kalau orang itu hanya ingin mencari kedudukan, maksud aku, ya, ada orang itu untuk mencari kedudukan dengan menjadi imam. Paham? Ini beda pula ini kasusnya. Ana pernah sholat di belakang ustadz dulu ya, ustadz ketika di pondok itu, ustadz senior,
Istilahnya kami nuga lah, pacak nuga atuk lah levelnya. Memanglah senior lah lama di pondok itu. Ya. Kemudian salah beliau. Maco surat to salah. Lama aku dengar, 3 kali aku dengar. Surat ini yang dibaca Ustaz ini. Ku buka Al-Quran. Aku datang dengan beliau. Aku datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kata beliau. Apa ini ya? Tapi karena beliau Ustaz kan, dia tahu. Kita datang tuh untuk apa dia tahu. Ya. Aku dengar Ustaz di belakang tadi kayak bacaannya salah. Ini yang aku baca dalam Al-Quran. Kemudian beliau ulang hafalan beliau tuh. Diulang hafalan beliau. Kemudian aku nengok, benar salah bacaan itu. Beliau terima. Maka saya malah dia berterima kasih dengan kita karena kita itu memperbaiki kesalahan dia. Dan kesalahan itu tuh yang akan ditanggung jawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sampai-sampai tujuan untuk meninggikan nilai Allah, kita pasti nerima. Kalau ada yang memperbaiki kita, benar kan? Tapi kalau kita itu memperbaiki imam, yang imam ini hanya mencari popularitas misalnya. Ah ini haro nih. Ya. Ini nak nuwe nyetel bahasa tuh jangan sampai supaya gidak ge nengok di masjid. Kemana ya hilang jo nih. Ya. Itu nak nuwe nyetel. Ya. Dan ini kebiasaan buruk kita. Gitu loh. Ya. Kebiasaan buruk kita. Ada hubungan tidak ada bagus dengan salah satu misalkan ada orang memperbaiki kita masjid yang tidak didatang lagi. Ini banyak yang macam itu. Ya. Jadi kita ke masjid itu bukan karena orang, usahakan. Kita ke masjid itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Dan jangan kita ke masjid itu karena kelompok. Boleh ya. Ya. Seolah-olah kita tidak sah salat di masjid yang lain misalkan. Inilah nuwe ekstrim ini. Ya. Nuwe ekstrim. Yang seperti ini kalau yang muat apa namanya? Ketingkatan selanjutnya. Ada orang lain kalau sholat di masjid dipel dia gue ya. Ini kan lah tingkat selanjutnya, ekstrim yang selanjutnya itu seperti ini gitu loh. Ya, lah nuwe gile maksud aku. Jangan nuwe gile. Ya. Kalau sholatnya itu kira-kira agak sesuai. Agak ma'fu anhu. Ya. Tetaplah datang. Dan kita sholat di situ. Atau misalkan kita tidak mampu untuk sholat di masjid yang afdol, maka boleh sholat di masjid yang mafdul, tidak jadi masalah. Iya. Jadi seperti itu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu banyak para sahabat-sahabat itu yang tidak datang ke masjid Rasulullah SAW, tapi sholat di masjid-masjid mereka masing-masing. Ya. Keafdoliannya kurang. Afdoliannya masih afdol sholat di belakang Rasulullah. Tapi dikarenakan jauh, dikarenakan tidak mampu, mereka sholat di masjid yang ada di dekat pemukiman mereka, gitu loh. Ya, kecuali masjid itu memang tidak anggogi disolati. Paham tidak masjid tidak anggogi disolati? Lah gambar baik di dalam. Ya, ada suatu masjid di dalam itu gambar baik sih. Bahkan di tempat sholat itu gambar. Ya. Nah ini tidak ada sesuai. Maksudnya itu mengganggu sholat. Kita merasa terganggu dengan sholat kita dengan gambar-gambar itu. Kita tidak datang ke masjid itu, tidak masalah. Kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau karena alasannya itu tadi ditegur, jadi Imam Hala ditegur supaya tidak muncul. Ya. Ini artinya membawa masalah pribadi ke masjidnya. Masjid tidak ada salah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap diperbaiki dengan cara yang baik. Cuman untuk menentukan cara yang baik ini yang susah. Ya. Kadang-kadang kita ngerasa cara kita yang benar, menurut dia tidak ada benar. Ya. Itu yang kadang-kadang susah nyetel. Ya. Kalau Allah macam ini macam mana? Lah qadarullah. Nunggulah ihdinas siratal mustaqim. Ya, nunggu hidayah itu turun di dalam hati dia. Ya, atau apa lah malah macam ini. Ya kayak ketat kita ikut tadi itu. Ya, Allahu a'lam. Apa ya?
Semua. Ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus kalau tadi kita, mana kalau dia? Kita yang kau tadi, kita. Kalau bismillah ba hilang batal. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ku takut tak kedengar. Tapi mendak kedengar. Semua. Oh, semua. Ini cuma lagi. Kalau ba-nya hilang, ya, kalau ba hilang tetap batal salat. Ya. Milah itu artinya jalan. Kalau bis hilang, hilanglah artinya. Ya. Tetap salah. Kalau bisa sir wilayah dengan jahat. Mana ya? Kalau bis esir. Ada tak bunyi S itu? Tak deh. Oh, semua. Semua mat. Kecek lah mat. Aku nengok perawi yang tinggi loh. Cek lah mat. Mat. Kalau misalkan bis hilang, makanya batal sholat. Oh, bis ada hilang, ya. Jadi macam itu. Ya. Kalau hilang tetap batal. Kalau tak diganti dengan to diganti dengan ta. Isdina siratal. Kalau to diganti dengan ta, Allahu alam yuk, agak termasuk makfu lah. Karena banyak orang tak baca nyebut huruf to, karena huruf to itu termasuk huruf berat. Huruf isti'la yang dimana lidah belakangnya harus kena. Tu. Banyak orang nyebut huruf to. To ini salah nih. Ya. Karena di belakang ini tidak ada naik. Harus to. Jadi kalau to diganti dengan ta, Allahu alam, agak baca diampun lah. Ya. Agak baca diampun. Tapi kalau bis hilang, ada ampun lagi itulah. Lah tidak ada baca. Ya, kalau bisnya hilang tidak ada baca. Ya. Allahu alam. Kita mendapatkan masbuk, sholat dan masbuk, terus sholat 3 rakaat maghrib. Begitu imamnya tasyahud akhir, kan duduknya tawarruk. Apakah kita ikut tawarruk? Apa iftirah? Kalau kita masbuk, imam tasyahud akhir, kita duduk ke tawarruk atau iftirash. Dua pendapat di sini. Ya. Boleh kita duduknya tawarruk mengikuti imam, dikarenakan ketika itu imam itu harus diikuti. Ya, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika imam itu duduknya tawarruk, kita juga tawarruk. Lewat hadis ini. Begitu juga dengan bacaan. Kalau bacaan imam itu tasyahudnya sampai habis, maka kita juga bacaan tasyahud itu sampai habis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya duduk kita itu duduk iftirash. Karena imam rakaat terakhir kita itu hitungannya masih rakaat pertama. Ya, kita itu hitungannya masih rakaat pertama. Dan duduk di rakaat pertama itu dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad, ya, di 2 rakaat pertama kalau duduk, maka duduknya duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Allahu alam. Ya. Ana sendiri lebih condong duduk iftirash. Duduknya iftirash bagi yang masbuk. Kalau imam itu duduk tawarruk, kita duduk iftirash, ya. Allahu alam. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengganti imam yang batal wudunya pada saat dia sujud? Bagaimana cara menggantikan imam yang batal ketika dia sujud? Langsung yang di belakang imam itu nyambut. Tapi macam mana kita tahu imam batal sholat? Apa dia tahu-tahu langsung hilang pas sujud? Macam mana? Bener tak? Macam mana kira? Biasa menimam itu batal, dia itu memberi kode kepada orang yang di belakang. Jangan jadi imam kelak batal pas sujud. Sujud tuh dah HP lah ketingok.
Tahu-tahu imam daki, tuh mana suara imam daki? Benar kan? Jadi misalkan ya, imam itu kalau misalkan dia ketika dia sujud kentut, misalnya, pas dia sujud dikarenakan perut itu tertekan, ada angin di ujung, put kata dia. Paham ya? Otomatis kan batal. Kalau ada orang yang mendengarkan di belakang, ada orang nih yang mendengar di belakang, langsung otomatis yang di belakang imam itu jadi imam. Allahu Akbar, lanjutkan sholatnya. Maka yang di belakang imam itu harus yang paham. Ya, jangan orang di belakang imam itu orang yang betule-tule. Batal sholat. Asal macam itu, asal betule-tule itu bukan batal. Ya. Jadi yang di belakang imam itu harus orang yang paham. Kalau dia mendengarkan kentut tadi berarti batal sholatnya, maka yang di belakang imam itu langsung sambut Allahu Akbar. Lanjutkan sholatnya. Kalau lo ada sujud, Allahu Akbar. Itu ya. Kalau misalkan dah hafal lah dengar kentut esir. Paham ya? Kalau kita tinggal posisi imam ini pacak kacau. Ngapain kacau? Dah hafal lah kita kena posisi sujud. Ya dah. Maka ketika itu beri isyarat Allahu Akbar, duduk baik, langsung angkat, tinggal tepok yang di belakang, tepuk bukan kepala ya, bahaya. Tepuk pundak baik, tepuk pundaknya, kode bagi dia untuk menggantikan kita jadi imam. Aku ada kali ini, ya, aku ada kali ini. Waktu itu lupa lo ada wudu, lupa kentut, bukan lo ada wudu, aku lupa ada kentut. Untung di belakang Bang Yopi, lah udah majelis. Men yang di belakang tidak paham, aku tidak tahu lah macam mana ya sholat waktu itu. Ya, aku tidak tahu macam mana. Karena aku lah pernah 2 kali macam ni. Ya, aku minta ganti ke orang yang tidak paham, dia noleh, ngapain dia? Aku lah 2 kali macam ni. Ya, 2 kali macam ni. Yang pertama itu dia ngapain? Bubar sholat waktu itu. Pas yang kedua di sini, yang di sini alhamdulillah paham. Ya, jadi maka yang di belakang imam itu harus orang yang paham, ya, yang paham dengan fikih imam, fikih sholat. Jelas Pak ya? Apa? Misalnya kita datang pas sholat itu kurang lebih sholat, ini ada orang masbuk. Afdal kita dapat orang masbuk atau muat maksudnya baru. Kalau kita masbuk, kemudian apakah boleh kita berimam dengan masbuk yang lain? Itu. Kemudian mana yang lebih afdal, membuat jamaah yang baru atau berimam dengan masbuk yang sebelum? Itu ya. Kalau ada jamaah untuk membuat sholat yang baru, maka afdolnya membuat jamaah baru. Paham tak? Kalau ada jamaah nih, ada kawan kita di belakang, ya, yang belum ada sholat, maka kita afdolnya membuat jamaah dengan dia. Itu. Kalau misalkan di belakang itu tidak ada jamaah, karena kita yang paling terakhir antri di WC tadi, ya, tahu-tahu kawan itulah bersahabat, boleh tak kita itu ingin mengambil pahala jamaahnya? Boleh, tidak jadi masalah. Ya, menjadikan teman kita itu sebagai imam, tidak ada jadi masalah. Ada tak dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah SAW ketika itu sholat sendiri. Dia tidak berniat menjadi imam, tahu-tahu langsung masuk. Ibnu Abbas di belakangnya. Rasulullah nyebut, hei. Dia nyebut seperti itu, langsung masuk. Ya, tidak jadi masalah. Boleh. Begitu juga ketika kita itu jadi makmum, kita tidak pernah berniat menjadi imam. Nah ya, tahu-tahu ada orang yang masuk di belakang kita ingin menjadi makmum di belakang kita, ingin mendapatkan pahala jamaah, dan kita menjadikan dia imam di dalam sholat. Ya, maka ini juga tidak jadi masalah, diperbolehkan. Tapi afdolnya adalah membuat jamaah yang baru kalau ada jamaah yang di luar.
Cari orang yang paling afdol. Ya. Kemudian kalau misalkan orang yang paling afdol itu kita jadikan imam, tarik dia. Pisahkan dari yang lain yang lurus tadi itu. Paham enggak? Ini kan soft nih. Yang di sini nih hang bay. Masa udah baca udah enggak bagus. Ada kawan kita di tengahnya agak bagus bacaannya. Di sini juga masih ada barisan kan? Kita nak menjadikan dia yang di tengah ini sebagai imam. Kita tepok dia, kita tarik dia ke belakang. Jadi kita sejajar dengan dia berimam. Ya. Jadi seperti itu. Kita tarik dia ke belakang, kita jadikan dia sejajar. Hah? Kalau orang itu bingung ditarik, Allahu a'lam ya, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Gitu dah. Banyak kasus fikih ini. Ada yang lain? Abang. Dijadikan? Apa? Pahala sunnah. Yang mana? Yang jadi stroh tadi? Kalau kita masbuk dijadikan sutroh, kita dapat pahala enggak maksud kan? Ya. Kita yang menjadi sutroh orang sholat, apakah mendapatkan pahala sholat itu baik maksudnya? Ya, Allahu a'lam mentu. Ya, kalau misalkan kita itu dijadikan sutroh sebagai pembatas orang itu sholat, ya, kemudian kita nunggu dia sampai dia selesai sholat, jangan sampai dia kelak diganggu oleh orang. Insya Allah dapat tidak? Karena niat kita itu untuk mempermudah orang lain sholat, ya. Tapi misalkan sengaja nyari pahala atau lewat jalan itu, ya, yo aku jadi sutroh kan, noe gile ini berarti. Inilah noe nyari ini ya, nyari apa namanya? Iya, takut terganggu. Maka kita boleh duduk di situ dengan artian memberikan kesempatan untuk yang lain itu sholat. Insya Allah dapat pahala dari situ. Ya, insya Allah dapat pahala. Gede tak? Boleh, tidak masalah. Sama halnya ketika kita itu mengambilkan sutroh itu, kita taruh di depan dia sholat, dapat pahala tak? Insya Allah dapat pahala. Ya, Rasulullah SAW itu menyebut iman itu banyak cabangnya. Ya, ila sab'in syu'bah, sampai 70 cabang iman itu. Yang terkecilnya adalah apa ya? Membuang adza, duri dari jalan. Sekecil itu pun disebut iman. APG kita membantu kawan kita itu yang sedang melakukan sholat. Jangan sampai orang mengganggu dia sholat dengan banyak orang yang berjalan. Insya Allah dapat pahala di situ. Allahu a'lam. Ya. Kalau seandainya kita ada teman kan melakukan kesyirikan besar, lalu kita ingatkan bahwa ini tindakan yang benar. Nah, lalu dia menghina para ulama, menghina para dai, bahwa ajarannya sesat. Kalau orang misalnya orang berobat kemana katanya? Lalu kita bagaimana sikap kita? Apakah kita menjauh dari dia? Apakah kita ingatkan? Kita menghinakan itu. Kasus kesyirikan apa lo? Misal berobat dukun, misal nggak percaya orang lain. Berobat ke dukun terus? Misalnya berobat ke dukun, dianjurkan ruqyah, yang ustadznya dihina. Bagaimana kalau kita ada kawan nih hobi betingok? Oh, betingok lah istilahnya. Betingok ini kan rezekiku nih bagus di mana yuk? Nah, judoku nih bagus di mana? Nah, betingok namanya. Artinya datang dengan kedukun. Rasulullah SAW itu menyebutkan man ataka hinan, ya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada kahin no, kahanun, ya, itu artinya peramal, dukun,
Disebut peramal itu ketika dia itu mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh orang yang normal. Maka dalam kitab akidah itu ada 3, mukjizat, karomat, dengan sihir. Mukjizat Allah berikan kelebihan kepada Nabi, karomat Allah berikan kelebihan kepada para ulama. Ya, karomat dengan mukjizat ini tidak bisa dipelajari, tapi Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian ada yang ketiga, ini sihir, kelebihan juga, tapi kelebihan ini bisa dipelajari. Paham ya? Kelebihan ini bisa dipelajari. Karena tidak berjalan di atas air, aku ngajar. Karena tidak supaya pacak ningok-ningok hal yang goib, aku ngajar. Ya, karena tidak supaya cewek itu dekatkan ke aku ngajar. Sihir ini, yang ketiga ini. Nah, ada kawan kita ini yang hobi datangnya ke kahen-kahen tadi. Ya, betingo, berubat, ya. Kemudian kita anjurkan dia untuk melakukan ruqyah. Dibacakan ruqyahnya. Ketika diajarkan untuk ruqyah, ustadz yang disabat deh. Ya. Ustadz dihinanya. Ataupun menghina tata cara ruqyah ini. Apakah kita itu harus mendekati dia terus menerus ataupun langsung kita jauhi? Disinilah kita itu harus menentukan sikap, gitu ya, sikap dalam berdakwah. Kalau memang kita sabar, kita agak tetap ngasih tahu dia terus menerus, ya. Kita ngasih tahu dia terus menerus. Sampai kapan? Sampai hidayah itu datang, gitu loh. Dan kita akan berusaha mana celah untuk ngasih tahu itu, ya. Ada celahnya kadang-kadang orang itu bisa untuk dikasih tahu, karena manusia itu mempunyai sifat apa ya? Cepat lango, ya, cepat dia lango. Maka ketika dia itulah masuk dalam lango itu, lah lango berubat ke dukun, nah di situ kita masuk, kita tawarkan sesuatu yang lebih lebih bernilai, lebih berharga, gitu loh. Tapi kalau misalkan kita itu ketika mendengarkan dia ini membenci ulama-ulama yang meruqyah, dihina-hinanya, pas kita ketemu dia makin kacau, makin garang, sudah jauhi, gitu loh. Bahkan kita ketika itu sudah bisa untuk misalkan tidak ada salam lagi, anggo. Kenapa? Karena dia menghina para ulama. Ya, apalagi ulama-ulama yang mengajarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Tapi disitulah sikap, antara dua sikap ini yang harus kita pilih. Kita memilih untuk bersabar atau kita itu memilih untuk menjauhi, gitu loh. Ya, kalau kita memilih untuk bersabar, ya tetap kita kasih tahu dan mengingkari di dalam hati, gitu loh. Apa ya? Bebas dari pengingkaran. Ya. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di hari Senin ya, dengan membahas kitab At-Tibyan. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.